Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 22020107060. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Nah, saya akan menjelaskan tentang kasus kecurangan minyak kita di dalam masyarakat. Satu, langgar hak konsumen YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas dasar hukumnya dan hak konsumen antara lain hak atas ganti rugi sesuai pasal 19 Undang-Undang PK, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau penggantian uang yang setara nilainya. Dua, larangan informasi yang menyesatkan. Artinya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang sebenarnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf si Undang-Undang PK. Ketiga, sanksi pelaku usaha yang terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga pidana seperti penjara atau denda. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar. Keempat, menuntut pertanggungjawaban. Maksudnya, produsen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, upaya untuk pencegahan dari investigasi, artinya satu, investigasi menyeluruh. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN akan melakukan investigasi mendalam terhadap proses produksi dan rantai pasok, termasuk menguji kualitas produk. Kedua, pembentukan tim pencari fakta, artinya untuk menguji takaran dan kualitas produk minyak kita secara spesifik. Tiga, penerbitan rekomendasi. BPKN juga akan memberikan rekomendasi kepada residen untuk memperbaiki tata kelola minyak goreng agar kasus serupa tidak akan terulang di masa depan. Keempat, upaya pencegahan produsen curang minyak kita meliputi penegakan hukum yang tegas dari pemerintah, ada seperti sanksi penutupan usaha dan pencabutan izin kerja. Pengawasan rutin oleh pihak berwenang dan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi serta melaporkan jika menemukan praktek curang. Kelima, para produsen dan distributor mengikuti kepatuhan terhadap aturan. Produsen dan distributor diimbau untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan, termasuk mengenai pasaran dan harga eceran tertinggi atau HIT. Keenam, peran masyarakat, pengawasan dan pelaporan. Masyarakat diajak untuk turut mengawasi peredaran minyak kita di pasar dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada pihak berwenang. Ketujuh, penguatan kebijakan. Artinya pemerintah mencabut HIT pada minyak goreng kemasan, namun tetap mengendalikan harga lewat kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO untuk memastikan ketersediaan di dalam negeri meskipun adanya penyerahan kepada produsen. Pemerintah perlu memastikan produsen menjual sesuai takaran dan mendistribusikannya kepada kelompok sasaran yang tepat, yaitu masyarakat kelompok menengah bawah dan UMKM. Nah, yang kedua, kasusnya itu kecurangan temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan dan pihak terkait. Seperti lemahnya pengawasan terhadap masalah minyak kita, pengurangan takaran disebabkan oleh eh, hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi yang tidak efektif. Hal ini memungkinkan praktik curang yang merugikan konsumen, meskipun pemerintah dan Bareskrim telah melakukan pemindahan dan penetapan tersangka. Nah, kelemahan ini terjadi karena pengawasan yang dianggap tidak optimal, tidak sistematis, dan lebih bersifat insidentil. Penyebab lemahnya pengawasan seperti satu, pengawasan prapasar yang tidak optimal. Pengawasan sebelum produk sampai ke konsumen dinilai belum efektif ya. Yang kedua, sistem yang tidak menyeluruh, yaitu ada celah pengawasan di seluruh rantai, mulai dari proses produksi hingga distribusi akhir.
Ketiga, pengawasan yang parsial. Maksudnya penindakan seringkali hanya berupa sidak insidentil yang tidak cukup kuat, padahal dibutuhkan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya dan koordinasi meskipun ada kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Bareskrim. Adanya kasus menunjukkan koordinasi dan sumber daya yang terlibat belum sepenuhnya mencukupi. Yang kelima, dampak dan pengawasan yang lemah. Kerugian konsumen. Konsumen dirugikan karena mendapatkan produk yang isinya tidak sesuai takaran atau kualitas tidak sesuai. Yang keenam, merusak kepercayaan publik. Nah, kasus ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dianggap gagal menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti pangan yang layak. Ketujuh, membuka peluang praktik curang. Artinya, celah pengawasan memberikan ruang bagi produsen nakal untuk melakukan manipulasi isi kemasan dan menjualnya di atas harga eceran atau HIT. Delapan, temuan minyak goreng minyak kita 1 liter yang isinya hanya sekitar 750 mililiter sampai 800 mililiter ya, terjadi pada tahun ini, tahun 2025 di bulan Maret, saat Menteri Pertanian yaitu Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di pusat pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, temuan ini mengidentifikasi dengan kecurangan takaran yang merugikan konsumen. Kedelapan, tindakan. Artinya apa? Si Menteri Pertanian meminta agar perusahaan yang bersangkutan diproses hukum jika terbukti melakukan kecurangan. Kesembilan, dampaknya. Maksudnya, dari dampak ini, temuan ini menyebabkan kekhawatiran konsumen karena produk yang dibeli itu tidak sesuai takaran yang tertera di kemasan ya. Nah, bicara dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur menjadi salah satu yang paling dirugikan dalam kasus minyak goreng minyak kita. Selain itu, penjualan minyak kita di atas HIT juga melanggar loh hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar sesuai kebijakan pemerintah. Praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga berpotensi memperburuk ketersediaan minyak goreng di pasaran karena spekulasi harga. Nah, konsumen yang merasa dirugikan berhak mengajukan keluhan dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu ya. Selanjutnya itu, kasus PT NNI juga melakukan pelanggaran administratif. Seperti apa maksudnya PT NNI ini tidak melakukan pelanggaran ya sebenarnya, namun di PT AIGA, berarti kan bukan PT NNI, telah diduga melakukan berbagai pelanggaran terkait produksi minyak goreng minyak kita, termasuk memproduksi minyak kita meskipun sertifikat SNI-nya belum habis masa berlaku, menjual minyak non-DMO atau Domestic Market Obligation, tidak memiliki izin edar BPOM dan izin pengemasan serta menjual minyak dengan harga di atas ketentuan. Seperti apa sih? Maksudnya produksi itu tanpa sertifikat. Nah, PT AIGA diduga memproduksi minyak kita meskipun sertifikat SPPT SNI-nya telah habis masa berlakunya. Pemalsuan dokumen. Diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kementerian Perdagangan menggunakan minyak non-DMO. Maksudnya diduga menggunakan minyak DMO, non-DMO, dan mengemasnya tidak sesuai ukuran standar. Penjualan di atas harga HIT. Menjual minyak kita dengan harga di atas eceran tertinggi yang ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya sanksi administratif dan operasional. Memberikan teguran tertulis, langkah awal untuk mengingatkan produsen yang melanggar. Penghentian sementara kegiatan penjualan, artinya jika pelanggaran berlanjut, penjualan dapat dihentikan sementara. Seterusnya, penghentian dan penyegelan gudang. Penyegelan gudang. Gudang dapat disegel dan ditemukan pelanggaran yang serius. Penarikan produk dari pasaran. Produk yang tidak sesuai standar ditarik dari peredaran. Selanjutnya itu sanksi pidana. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Nah, dari mata kuliah etika bisnis ini,
Bisa diuraikan ya bahwa etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan, antara lain ada norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Penerapan etika bisnis terhadap supplier, artinya itu harus didasari dengan hubungan saling menghormati dan menghargai diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab. Keadilan dan kejujuran, misalnya dalam hal penentuan harga jual, penentuan lisensi, penentuan hak penjualan, penentuan besarnya penjualan. Nah, saling memberikan informasi guna integrasi dalam proses perencanaan bersama. Menjalin kerjasama untuk stabilitas hubungan jangka panjang, misal dilegalkan melalui dokumen kontrak. Hubungan yang bebas dari paksaan memiliki hak otonomi dalam menentukan partner dagang, membuat kesepakatan bersama, penerapan etika bisnis terhadap masyarakat. Nah, artinya apa? Dilakukan penerapan ya, seperti perusahaan dan masyarakat kan bersifat saling membutuhkan. Nah, untuk perusahaan membutuhkan masyarakat karena dari masyarakat, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang maupun menguntungkan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam hal ini masyarakat ini berperan sebagai pasar potensial sumber tenaga kerja. Supplier atau pemasok merupakan sumber daya yang diperlukan perusahaan, antara lain bahan baku, tenaga kerja, alat produksi, sarana dan prasarana, modal, teknologi rekayasa, manajemen, dan lainnya. Nah, demikian pula masyarakat membutuhkan perusahaan karena dari perusahaan dapat diperoleh barang atau jasa dan lapangan pekerjaan serta mitra kerja. Nah, itulah ini referensinya itu saya ambil dari BBC News Indonesia dan bisa dibuka di videonya ya. Nah, terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah Etika Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.